warung atau toko, itu kan semua orang Tionghoa. Itu tujuannya orang diungsikan, itu maksudnya supaya apa kegiatannya si Parakun ini terputus. Orang diungsikan untuk sasarannya logistiknya supaya terputus dengan gerombolan. Sebab gerombolannya ini kan Cina juga. Cina yang ada di sini ada yang terlibat langsung, ada yang cuma yang sifatnya. Jadi untuk memutuskan itu ya lebih baik angkat aja semuanya, ngungsi aja deh supaya kosong. Dengan memang betul kelabakan, mereka sudah berada semua di daerah pegunungan yang tanpa logistik. Siapa menyangka penyerbuan gudang senjata pada 16 Juli 1967 oleh mantan gerilyawan PGRS pimpinan Lim Alim mengobarkan kebencian terhadap etnis Tionghoa. Dulu waktu zaman revolusi kemerdekaan kan, itu juga kita pembinaan teritorial kan, melawan Belanda juga rakyat ikut bantuan Belanda. Nah, ini juga sekarang kita bina, Panglima Daya itu kita bina, dikumpulkan, kasih tanda pangkat militer, tituler, ini kelas mimpin itu, pasukan-pasukan membantu kita. Karena memang orang Dayak ini kalau semangat nasionalisme, patriotisme itu kan juga tinggi, karena dulu zaman revolusi kemerdekaan, sini juga bergolak kan. Golak melawan Belanda, Dayak juga ikut kita menyerang mereka. Malah sampai ke ini, penduduk Cina itu dibunuhin dulu. Maka perintah Panglima kan dilarang membunuhin, karena itu sudah masuk WNI kan. Nah, tapi diusir aja supaya tidak membantu logistik PGRS, ya sudah diusir aja. Hubungan antara masyarakat ini sangat harmonis, karena dasarnya adalah misalnya kenapa masyarakat Tionghoa sangat menyatu dengan masyarakat Dayak? Karena dalam sejarahnya itu kan masyarakat Tionghoa sendiri ketika mereka datang pertama kali ke Kalbar awal-awal abad 17 pertengahan gitu, terus abad 18, dan di situ terjadi akulturasi budaya. Dari segi hubungan relasi kemasyarakatan mereka sebenarnya sangat menyatu. Cuma ya karena ada sebuah peristiwa operasi militer itulah yang membuat mereka jadi mau tak mau dipisahkan oleh sebuah kekuatan atau kekuatan yang nuansanya sangat politis saat itu. Dari 70.000 pengungsi warga etnis Tionghoa, sebagian melarikan diri ke Sarawak, Malaysia. Operasi militer sapu bersih kedua akhirnya berhasil menumpas habis sisa pasukan PGRS Paraku pada 1969. PGRS Paraku sudah secara militer ya, kekuatan sudah hancur karena banyak yang tertangkap. Nah, sedangkan yang lain yang masih hidup lari ke Malaysia, ke Sarawak. Ada kan Mahathir pernah pada waktu dia menjabat kan dia kan ada pernah berikan satu pengampunan ya kepada komunis asal dorang mau kembali dan tidak mau bikin satu nih lah untuk tidak melakukan lagi lah ini terhadap pemerintah, artinya ini habis terus tidak muncul lagi. TV.
waktunya habis. Gini nih kalau sudah nonton Metro 10 di Metro TV. Metro TV. Indonesia This Morning is moving to a new time slot. Beginning Sunday, November 1st, Metro TV's daily English language news program will start airing at 9 a.m. You'll continue to get the best of the mix of news, interviews, weather, sports, and music, all from the best morning team in town. I'm Raul Tabubalan. And I'm Erica Sumbina. Join us for Indonesia This Morning at 9 a.m. Our new time slot, Monday through Friday, plus our Sunday extra. Right here on Metro TV. Fung Jin adalah satu dari 70.000 warga etnis China yang mengungsi ketika terjadi penumpasan oleh militer terhadap para mantan anggota PGRS Paratu. Akibat pengungsian besar-besaran itu, etnis China yang semula mendiami wilayah pedalaman dan sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia akhirnya menyebar ke berbagai wilayah Kalimantan Barat dan Pulau Jawa. Bahkan ada pula yang kembali ke Singapura dan China daratan RRC. Dia kan suruh lali, kita lali. Nah kan, kalau lihat latang-latang tuh lamai-lamai gitu. Mungkin kita semua tuh lali ikut papa mama saya. Barang-barangnya pun tak ada yang bawa-bawa tuh. Semua habis tuh. Kan bisa dengar ya tuh. Kita jalan tengah jalan apa lihat tuh. Dah kita tuh sembunyi cepat-cepat gitu. Kita berpisah-pisah lah. Nggak tahu di mana atau hidup atau mati dah. Mukhlis Suhairi, wartawan Borneo Tribun, hanyalah salah satu masyarakat Kalimantan yang tergerak mengangkat kasus dalam naskah artikel bertajuk The Lost Generation ke tengah publik setelah puluhan tahun peristiwa itu nyaris terlupakan. Pengungkapannya diganjar Mokhtar Lubis Award tahun 2008 lalu sebagai reportase investigasi terbaik. Bagi generasi tua yang memang mungkin akses informasinya juga kurang atau memang mereka tidak masih mengalami trauma dalam memandang peristiwa itu, peristiwa ini masih terjadi. Karena di pemahaman generasi tua ini kan yang mereka ketahui adalah masyarakat Dayak misalnya pada tahun 67 itu mengusir masyarakat Tionghoa, sehingga masyarakat Tionghoa harus menyingkir ke pesisir dan mereka terusir dari wilayah-wilayah yang mereka tempati. Itu kan kadang-kadang yang membuat generasi muda itu mempunyai sebuah perspektif tentang suku Dayak misalnya, itu adalah suku yang mengusir mereka pada tahun 67. Mereka sehingga sebenarnya juga mulai sadar gitu bahwa sebenarnya masyarakat Dayak dan masyarakat Tionghoa adalah sama-sama menjadi korban dari peristiwa ini. Akibat operasi militer, mereka harus dibenturkan oleh sebuah kekuatan, yaitu melalui operasi yang dilakukan oleh militer gitu. Dan ketika mereka bisa menempati posisi-posisi di masyarakat dalam ini secara ekonomis karena mereka bekerja keras, ya kita sebenarnya tidak perlu iri atau dengki ketika melihat hal itu, karena memang ya mereka bekerja keras. Nah, tapi kadang-kadang hal-hal ini yang kadang dijadikan sebuah alasan untuk melakukan sebuah kekerasan terhadap masyarakat Tionghoa, karena dianggap mereka menguasai sektor-sektor ekonomi,